Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wacana dokter bisnis, bukan sekedar bisnis. Oke teman-teman, berhubung kemarin ada yang komen ya seperti ini. Oke, ini atas nama Indah, mohon maaf, atas nama Indah Maheroes Gaming 311. Panjang ribet ya namanya. Oke, pertanyaannya seperti ini, Bang, kenapa tidak dicoba direbus sekaligus dengan tekanan api yang sama? Jadi siapa yang merebus duluan dia yang rugi. Maksudnya gimana ya? Jadi siapa yang merebus duluan dia yang rugi. Oke, mungkin terlihat guyon ya teman-teman. Jadi melihat jadi intinya saya simpulkan ya teman-teman, perbedaan antara yang direbus mana yang paling mendidih duluan. Maksudnya mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini gak usah basa-basi, gak panjang lebar-lebar, kita uji tes lagi ya air coolant radiator yang kemarin kita buat. Oke, kita langsung aja ke dapur dokter bisnisnya. Oke teman-teman, saya sudah berada di ruangan produksi ya teman-teman. Ini hasil dari kemarin ya, cairan air radiator, air coolant untuk radiator ya teman-teman. Dan ini saya rendamkan ya teman-teman, besi yang kemarin saya panaskan itu saya rendam di sini. Berarti lamanya kurang lebih udah 2 hari ya. Dan saya simak ya, lihat hasilnya dia bakal berkarat atau berkerak gak ya. Dan saya disimak, alhamdulillah ini gak berkerak ya, ataupun berkarat. Nah ini itu ya, cairan seperti ini itu ya. Nah ada minyak-minyak yang nempel di sini sedikit. Nah ini itu kemungkinan air sulingnya kekurangan ya. Kemungkinan ini air sulingnya tinggal ditambahin lagi ya, menurut saya ini ya, versi saya, pandangan saya ya. Karena di sini si NP10 ini, kenapa saya tahu membedakan mana silikon oil mana NP10, karena saya sudah terbiasa ya mendetek seperti ini, itu kasarnya udah tahu gitu rasa-rasanya ya. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu membedakan mana NP10 mana silikon oil ya, mana zat-zat lain. Karena mungkin karena faktor keterbiasaan saya sering bermain sama kimia-kimia seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini itu NP10 ya, nempel di dinding besi ini. Dan ini itu kemungkinan air sulingnya yang kurang ya teman-teman, air suling yang kurang. Dan nanti teman-teman bisa ditambahkan lagi ya. Ini udah terbukti ya, tidak berkerak dan tidak berkarat ya teman-teman, sudah terbukti. Oke, di sini kemarin kan kita uji melalui besi seperti ini ya teman-teman. Besi yang dipanaskan lalu dicelupkan ke cairan air radiator dan ke cairan air biasa ya, air PDAM sama air sumur ya. Oke, di sini saya akan uji tes lagi menggunakan panci ya, jadi direbus. Nanti teman-teman boleh simak ya, bisa dilihat perbandingannya, perbedaannya ya. Oke, di sini saya akan masukkan air ini sebanyak 200 ml dengan tekanan api yang sama ya. Air sumur, ini air sumur ya teman-teman, air sumur atau air PDAM. Biasanya kan orang-orang suka menggunakan, ada ya, minta semuanya, ada sebagian orang yang punya mobil itu menggunakan air biasa. Nah nanti teman-teman bisa simak sendiri ya gimana reaksinya kalau air biasa dipanaskan dalam kompor seperti ini ya teman-teman. Dan nanti juga saya akan coba ini ya. Oke teman-teman, bisa disimak aja ya penjelasannya, bisa perhatikan, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Oke teman-teman, kita mulai ya uji tes air coolant radiator ya. Di sini saya akan membedakan perbedaan dari air coolant radiator yang kita produksi bersama-sama ya, sama air sumur ya atau air PDAM ya. Teman-teman bisa simpulkan ya hasilnya seperti gimana nantinya ya. Ini air sumur atau air PDAM nya ya, ini sebanyak 200 ml. Nanti air coolant radiatornya juga sama ya, sebanyak 200 ml. Dan tekanan apinya juga nanti sama ya. Oke, kita mulai aja ya. Kita nyalakan terlebih dahulu kompornya. Ini nyala ya teman-teman, bisa simak ya dari kamera, terlihat nyala tidak ya? Mudah-mudahan ya kelihatan ya. Oke, kita mulai.
Ini air sumur atau air PDAM udah mulai mendidih ya teman-teman, bisa simak sendiri itu. Kalau dari air coolant radiator yang kita buat bersama-sama yang hijau ini ya, belum ada reaksi apapun ya teman-teman. Teman-teman bisa simak sendiri ya. Dan ini hasilnya real ya, saya agak percepat dan saya agak perlambat ya, sesuai yang saya videokan ya. Nah teman-teman bisa simak sendiri ya, air radiator yang kita buat bersama-sama yang hijau ini ya. Silikon oil sama air suling ini tidak menyatu ya teman-teman. Ini PR-nya ya teman-teman. Gimana caranya supaya silikon oil sama NP10 menyatu, atau apakah harus diganti bahan baku silikon oilnya dengan bahan baku yang lainnya? Oke, kita simak terlebih dahulu ya. Dan di sini ya, nah yang air radiator udah mulai mendidih ya teman-teman. Nah di sini bisa lihat ya teman-teman, air biasa atau air sumur ini mendidihnya lumayan sedikit kencang. Kalau air coolant radiator ini mendidihnya masih pelan ya teman-teman. Oke teman-teman, kesimpulannya ini versi menurut saya ya teman-teman. Air coolant radiator ini ya teman-teman meminimalisir panas ya, sudah terbukti teman-teman, karena dengan tekanan api yang sama ya, air coolant radiator ini masih tidak mendidih ya. Tapi kalau air biasa dia sudah mendidih ya. Jadi otomatis saya simpulkan air coolant ini meminimalisir panas yang berlebihan ya, sudah efektif, sudah bagus. Cuman PR-nya yaitu silikon oil sama air sulingnya tidak menyatu ya teman-teman. Ini kemungkinan NP10 nya yang kurang atau diganti ya. Oke teman-teman, silahkan ya lanjutkan untuk menyempurnakan produk air coolant radiator ini. Silahkan sempurnakan dengan bereksperimen dengan bahan baku yang saya sudah sebutkan dari video sebelum-sebelumnya ya. Mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Semoga cepat berhasil, semoga cepat launching produknya. View next video, sampai jumpa kembali. Oke Bang Atta, udah dicek semuanya? Udah ya. Udah aman? Baru 5 karton. Oh, 5 karton. Aman berarti ya, semuanya full ya? Aman. Oke, luar biasa. Terima kasih. Mantap.